Saya Adi Suyatno. Atas laporan yang pernah saya sampaikan tentang 30 keganjilan pada proses hukum yang saya alami, itu pernah saya upload pada video kedua dan 16. Kemudian tanggal 2 November 2023, saya diperiksa oleh jaksa di Kejati Kalbar. Pada tanggal 1 Februari 2024 disampaikan jawaban tertulis oleh Kejati Kalbar. Inti surat laporan itu dinyatakan tidak ada masalah dan kemudian ditutup. Yang saya heran, surat tersebut hanya menanggapi 2 poin keganjilan saja dari 30 keganjilan yang saya sampaikan. Dari 2 poin tersebut justru menimbulkan potensi permasalahan hukum. Timbul masalah baru dan menimbulkan keganjilan yang luar biasa. Sehingga saya berpikir ternyata kejahatan itu dipelihara dan dari kakek hingga anak dan cucu. Itu kan kejadian sudah waktu itu sudah 8 tahun yang lalu. Surat tersebut ditandatangani oleh Kejati Kalbar, yaitu Bapak Muhammad Yusuf, dan surat pendukung atau surat yang mendasarinya ditandatangani oleh Ketua PN Pontianak saat itu Bapak Ahmad Fijiarsah, maaf kalau salah, Joko Sutrisno. Jaksa yang memeriksa saya saat itu adalah Ibu Farida Aspeyani serta Ibu Tuti Kristina yang saat itu asisten bidang pengawasannya yaitu Bapak Ali Nurudin. Terlepas dari objektivitas dan kebenaran hasil pemeriksaan, dan jika kelak produk hukum hasil pemeriksaan tersebut bermasalah, maka mereka wajib bertanggung jawab dan seharusnya mereka diperiksa oleh internal mereka. Secara singkat akan saya sampaikan surat hasil pemeriksaan oleh Kejati Kalbar, detail berupa dokumen, bukti petunjuk, rekaman, terjadinya suap, dan lain-lain itu ada di video saya yang ketiga di semua media sosial. Yang ditanggapi oleh mereka itu 2. Yang pertama, dari 30 hanya 2 ya. 1. Masalah mengapa jaksa tidak melakukan banding atas perkara yang satu kasus dengan proses hukum yang saya alami. Yang bersangkutan dituntut 9 tahun dan divonis 4 tahun. Jaksa tidak banding, kemudian inkrah. Alasan saya mempermasalahkan masalah ini, 1, karena ternyata keganjilan dalam jalannya proses hukum ini sudah sangat banyak sekali. Yang kedua, saya hanya mau membuktikan apakah proses hukum ini murni menegakkan keadilan atau hanya upaya mencari uang, mohon maaf, yang dilakukan oleh oknum APH dengan mengatasnamakan proses hukum. 3. Anak kandung serta keluarga tersangka itu datang membesuk saya di lapas, menceritakan tentang proses banding dan uang. Disclaimer pernyataan ini jika yang bersangkutan mengingkari. Yang keempat, alasan saya, kepala dinas itu datang membesuk saya di lapas, mengatakan harus menyiapkan uang terkait banding tersebut. Sekali lagi ini disclaimer pernyataan ini jika yang bersangkutan mengingkari. Yang kelima, SIPP PN Pontianak tahun 2020 itu mempublikasikan bahwa tuntutan itu 9 tahun dan putusan 4 tahun. Nah itu untung sempat saya screenshot. Yang keenam, SIPP PN Pontianak tahun 2024 setelah laporan tersebut disampaikan kepada saya, itu mempublikasikan perubahan tuntutan 6 tahun dan putusan itu 4 tahun. Ingat ya, walau sudah dikoreksi oleh PN Pontianak, tapi masih ada perbedaan data, yaitu putusan cuma 4 tahun. Berikut saya review singkat. Rujukan dari surat Kejati Kalbar adalah dasar surat klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua PN Pontianak. Intinya menyampaikan 3 poin. 1, membenarkan bahwa memang terjadi perbedaan data. Ini surat dari PN Pontianak ya. Membenarkan bahwa memang terjadi perbedaan data tuntutan itu 9 tahun menjadi 6 tahun. 2,
menyatakan bahwa putusan pidana badan, memutuskan pidana badan adalah 6 tahun. Nah, yang ini sangat aneh. Apakah seorang ketua PN bisa menganulir putusan hakim 7 tahun yang silam dengan selembar surat saja? Dan ternyata SIP PN Pontianak di tahun 2024 masih tertera putusan pidana badannya tetap 4 tahun. Padahal di surat itu sudah merubah menjadi 6 tahun. Menegaskan bahwa kekeliruan, ini yang ketiga poinnya, menegaskan bahwa kekeliruan dalam input data SIP PN Pontianak akan diperbaiki sesuai data konkret. Oke. Dengan mendasari surat klarifikasi Ketua PN Pontianak tersebut serta hasil pemeriksaan oleh Jaksa Pengawas di internal Kejaksaan Tinggi Kalbar, kemudian Kejaksaan Tinggi Kalbar menyatakan, ini resensinya. 1. Tuntutan telah direnvoy pada saat persidangan. Pada saat persidangan. 2. Rentut P42 itu dibuat oleh institusi kejaksaan. Jika dirubah, harus sepengetahuan pimpinan dan harus ada surat ralat setelahnya yang disampaikan secara formal ke PN Pontianak agar ada kepastian administratif. Namun hal ini tidak dilakukan sama sekali dan tidak menyatakan adanya keberadaan ralat dari surat tersebut. Dan yang ketiga, mungkin saja perubahan hanya berupa coretan pulpen di atas surat tuntutan asli P42. Mereka lah yang tahu hal ini. 4. Ini 4. Faktanya, nomenklatur surat tuntutan P42 tersebut sesungguhnya telah diproduksi dan dibuat dan diregister pada bulan September 2016. Namun secara real baru digunakan pada tahun 2017. Artinya pada saat pelimpahan P21, sebelum terjadi pemeriksaan di persidangan, itu sudah ada surat P42 tersebut. Itu sudah ada skenarionya. Siapa, dituntut apa, logikanya tanpa mempertimbangkan proses persidangan. Ini fakta konkret, saya tidak mengada-ngada. Surat itu terbit di 2016, bulan September, berdasarkan nomenklatur. Nomor surat tersebut. Begitu gampang ya. Nah, apakah APH atau praktisi atau ahli hukum yang jujur, baik dan profesional, apakah ini bentuk tindakan renvoy yang sah sesuai dengan aturan SOP Kejagung? Atau paling tidak logika administratif tata cara surat menyurat di pemerintahan saja? Dan apakah Ketua PN Pontianak tahun 2024 dapat merubah putusan pidana badan seseorang terdakwa yang divonis tahun 2017, 7 tahun yang silam, hanya dengan tanpa pertimbangan hukum, selembar surat saja vonis hakim itu bisa berubah. Ini fakta loh, Ketua PN menyatakan bahwa vonis pidana badan itu 6 tahun. Legal itu. Ini semua fakta loh. Ini semua sudah saya upload seluruh bukti di video saya yang ketiga. Nah, ini masalah yang kedua ditanggapi. Sekali lagi dari 30 hanya 2 saja ditanggapi. Ini masalah bukti petunjuk berupa rekaman jaksa, hakim, panitera itu menerima suap dari kepala dinas. Bukti petunjuk. Dikutip dari surat jawaban yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar bahwa saksi, supir atau kurir yang menyatakan adanya suap saat diperiksa itu menyatakan pembicaraan tersebut sebenarnya seluruhnya hanya mengada-ngada. Mengada-ngada saja. Dan saksi mengatakan berbicara itu hanya untuk menyenangkan hati saya. Dan berusaha mengambil hati supaya bisa bekerja menjadi karyawan dengan saya. Itu alasan dia menyatakan bahwa jaksa, hakim, panitera terima duit dari kepala dinas. Itu alasannya itu menurut hasil pemeriksaan. Lantas siapa yang menganggap jawaban ini rasional, masuk akal? Siapa?
Bayangkan, begitu mudah dan dianggap remeh memberi alasan. Peristiwa 7 tahun, 8 tahun yang lalu, ternyata masih kuat cengkraman kezoliman itu. Jika yang diduga pihak yang jahat itu adalah pejabat di Kejaksaan Tinggi Kalbar, dan yang memeriksa juga Kejaksaan Tinggi Kalbar, apakah ini hasilnya? Jika saya menganggap pernyataan ini benar, bahwa surat ini adalah benar, bahwa dia mengada-ngada, bahwa seseorang itu mengada-ngada, menceritakan tentang hal itu. Apakah pihak Kejati Kalbar tidak risih, tidak malu, lembaga kalian, marwah jabatan, terlebih tendensius ke personal, telah diperolok-olokkan oleh orang lain dengan gampang menyebar fitnah? Di mana jiwa Korsa Adiaksa? Lantas institusi besar Anda hanya bisa tersenyum. Harusnya kalian pidanakan itu orang atas dasar pencemaran nama baik. Takut. Dan dipastikan tidak akan pernah kalian berani mempidanakan dia. Ini fitnah loh. Jaksa dikatakan terima uang miliaran. Kalian diam. Saya pribadi ini menganggap jawaban Kejati Kalbar merupakan cerita kebohongan. Jika alasan yang bersangkutan mencari kerja mau jadi karyawan saya, bahwa yang bersangkutan saat itu punya mobil dan saya hanya punya motor, bahwa yang bersangkutan itu punya pekerjaan tetap di pemerintahan walau sebagai honorer, supir kepala dinas, dan berpeluang menjadi PPTK saat itu. Dan saya baru keluar penjara, baru merintis ulang usaha dengan banyak keterbatasan, dan dia tahu itu. Bahwa yang bersangkutan tidak pernah berbicara ke arah itu. Bahkan ketemu saya saja, sejak dari saya bebas hingga detik ini Mei 2025, bertemu aja 2 kali saja. Saya yakin orang-orang yang kenal saya dan yang kenal dengan namanya Mas Bro itu, dan mendengar hal ini, terutama kawan-kawan kantor, pasti pada geleng-geleng semua. Karena mereka pasti tahu akan kebenaran yang sesungguhnya. Semua jawabannya menurut saya jadi meragukan. Luar biasa lah. Memang sulit mencari keadilan di Indonesia ini. Mungkin akan berbeda jika yang memeriksa laporan pengaduan saya dari Auditorat Militer dari TNI. Saya yakin pasti lebih objektif. Nah, satu masalah besar yang tertinggal, yang tidak kalian pernah bahas itu. Bagaimana tanggapan Kejati Kalbar? Mengapa kalian begitu tega memblokir seluruh rekening saya? Saat ini sudah 9 tahun. Saya tidak terkait uang korupsi. Itu masalah yang kalian buat sendiri. Memblokir rekening tanpa ada selebar surat pendukung. Di berita acara mana ada? Apa yang harus diblokir? Apa harus diblokir seumur hidup? Mahkamah Agung saja kalau dimintakan tolong bukain blokir, dia bertanya, dasarnya apa? Apakah salah kalau saya bilang kalian itu jahat? Sekali lagi detailnya termasuk bukti-bukti petunjuk rekaman, surat-surat dan segala macam, itu ada di video saya ketiga.